Pagi cuan sobat investor semuanya. Baik, saya akan sedikit update ya untuk hari ini. Baik, sudah tertayang ya. Jadi saya akan update di pasar cryptocurrency ya, karena pasar cryptocurrency tidak pernah tutup ya sepanjang internet eh, jalan, maka cryptocurrency akan jalan juga. Baik, saya akan lihatkan untuk BTC ya. Untuk BTC bisa kita lihat ini chartingnya ya. Uh, dia berkutat pada setelah kemarin dia ber, apa ada ada jenuh jual ya pada 3 hari yang lalu, kemudian berbalik, kemudian jatuh lagi, dan sekarang uh, dia naik lagi ya. Jadi untuk BTC seperti itu ya. Jadi ada masih konsolidasi di sini, dan masih ada yang berusaha untuk me, membuat lebih jatuh lagi ya. Dan ternyata itu karena kontrak dari BTC sebagai salah satu aset ya. Jadi sebenarnya tidak ada pembalikan, tetapi masih belum terjadi karena masih ada yang menghendaki, pausnya masih menghendaki untuk diturunkan lagi karena ada perpanjangan kontrak. Lalu kalau BTC seperti itu pasti altcoin juga sama ya. Altcoinnya juga polanya sama ya. Di sini kita lihat ternyata juga setelah pembalikan di 3 hari yang lalu karena sudah mencapai support ketiganya ya, ini untuk BCH, dan ternyata pembalikan tersebut diikuti kemarin candlesticknya merah, dan hari ini hijau lagi candlesticknya. Jadi masih belum ada kepastian. Kemudian lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya ya, ini bukan ini ya. Itu tadi adalah Dow Jones tadi. Dow Jones. Kemudian kita lihat Ethereum. Ethereum juga sama ya, setelah ada uh, indikator yang menunjukkan di algo trading saya ya, menunjukkan adanya jenuh jual, tapi Ethereum kali ini tetap masih bearish ya, pada zona bearish, dan hari ini pun juga warna candlenya berdasarkan sistem algo trading yang saya pakai masih berwarna putih ya, jadi artinya masih bearish area. Itu di time frame 1 hari. Kemudian kita lihat Litecoin. Litecoin sebagai perak digital ya, itu juga ini kita lihat ya di sistem saya menunjukkan sudah bearish, kemudian pembalikan juga sama dengan yang terjadi di BTC, dan polanya mirip ya, dan ini menunjukkan adanya bearish ya, karena merahnya ini mengarah ke bawah ya, indikator yang di bawah ini mengarah ke bawah, dan hari ini sama, hari ini hijau. Jadi setelah mantul ternyata di dibanting lagi, dan kemudian hari ini mantul. Kemudian lanjut ke karena koin yang lainnya, Uniswap ya, sebagai salah satu uh, untuk Uniswap untuk exchange ya, exchange untuk pertukaran dari cryptocurrency, itu juga sama ya, ini merahnya menyala ya, ini indikator bukan indikator ya, algo trading saya yang kombinasi dari lebih dari
10 dari indikator yang digunakan secara bersama-sama, ini garis signalnya, dan menunjukkan di sini untuk Uniswap juga masih uh, merah ya, merah banget ya, garisnya merah, dan channelnya channel yang turun, dan garis signalnya juga menunjukkan penurunan yang sangat tajam untuk Uniswap. Kemudian lanjut ke Chainlink. Chainlink ini membentuk pola yang berbeda ya. Chainlink sudah ada pembalikan, dan pembalikannya juga berturut-turut ya, tidak polanya hampir tidak mirip dengan BTC. Ini juga indikator yang di bawah ini menunjukkan warna hijau, tetapi ini belum biru, dan ini masih berada di bawah, tetapi ini sudah mulai menuju ke atas bawah. Jadi Chainlink membentuk pemulihan yang berbeda, karena memang Chainlink sebelumnya sudah ada pemulihan, kemudian ada yang ngerjain BTC, maka Chainlink ikutan terpengaruh ya. Kemudian kita lihat Cardano juga masih dalam downtrend ya, ini area merahnya menguasai ya, dan juga ini sebenarnya sudah mulai biru ya, birunya dominan indikator yang ini T1, T2, T3, dan candlesticknya juga menunjukkan ada 2 kali candlestick yang berbentuk hanging man ya. Kemudian yang di candlestick hari ini menunjukkan body yang cukup besar. Kemudian lanjut ke Polkadot. Polkadot ini juga ada pembalikan di sini ya, tetapi masih masuk area bearish ya, masuk area bearish karena ini yang merah, dan ini bintangnya sudah berakhir ya, bintang di atas sudah ada, artinya kalau scalping itu sudah take profit kalau ambil di bawah ini. Itu kemudian Doge sebagai koin favoritnya Elon Musk ya, rupanya sudah mulai dipump ya ini ya. Ini terlihat Doge ya, sudah ini mengarah ke atas ya, indikator ini. Kemudian kita lihat juga yang ini candlesticknya bodinya cukup besar, dan candlesticknya warnanya hijau. Jadi prediksinya kalau yang Doge ini arahnya ke atas ini ya, dia akan tembus di garis trendline-nya ini akan tembus, seperti itu prediksinya. Kemudian yang terakhir adalah koin yang lagi bermasalah ya dengan SEC Amerika, dan kelihatannya perjuangannya cukup berat ya. Ini dalam downtrend, karena ini hanya berada di atas, sekarang masih downtrend, hanya sudah ada pembalikan ya, ada pembalikan, tapi sebenarnya masih belum ada untuk yang indikator yang saya gunakan ini ya, garis-garisnya semuanya mengarah ke bawah. Nah, itu yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat instrumen yang lain coba ya, kita lihat instrumen yang lain adalah Dow Jones. Nah ini Dow Jones ya, Dow Jones tutup pasarnya, dan kemarin Dow Jones juga menurun ya, berada di 34.194 ya. Ini ada alat yang berbunyi terus ini ya, saya lihat aja. Nah, ini untuk Dow Jones seperti ini ya, jadi dia berbunyi. Oke, untuk Dow Jones juga dia turun ya, untuk market Dow Jones itu juga turun, ini berarti yang tinggi bukan ini ya. Untuk market Dow Jones juga turun ya, sehingga ini juga
untuk Dow informasinya seperti itu ya untuk Dow. Kemudian kita lihat sektor indeks dolar ya. Indeks dolar ini juga ada pengaruhnya di sini. Indeks dolar pada 90 ya, dan ini kalau indikator yang saya pakai untuk algo tradingnya strong up ya, jadi dia akan cenderung naik. Jadi dolar menguatkan nilainya 52% sendiri ya. Dan candlestick yang kemarin sebelum penutupan pasar itu naik. Kemudian kita lihat untuk gold ya, sebagai instrumen investasi yang lain, gold itu juga ada kenaikan. Gold ini mulai naik ya, artinya para investor mulai mengalihkan ke gold atau emas. Ini ya, kita lihat ini warnanya hijau sudah berada di atas dan kemarin naik, berada sekarang di 1881 per troy ounce, mulai menuju ke area 1900-an, dan ini baru menuju ke resisten 1. Jadi seperti itu untuk indikator ya, untuk kemudian untuk komoditi ya, komoditi coba kita lihat yang oil ya, komoditas oil yang lainnya. Oil ini juga naik ya, sudah di 63 naik oil. Jadi sektor komoditas naik ya, tetapi di sini di indikator yang saya pakai dia belum mengeluarkan sinyal untuk algo trading. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya, di weekend. Semoga tetap semangat ya bagi sang puter yang ada di kaum sang puter ya, para sang puter yang ada di kripto maupun di IISG, semua pada nyangkut ya. Tapi kita harus tetap keep ya, dan tetap semangat. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya untuk channelnya, dan saya akan berikan giveaway 5 AFL pixel ARA atau ARA Hunter untuk Ami Broker pada para subscriber yang beruntung. Terima kasih.